Saya jelas ya? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk kuliah kita adalah pertemuan kelima ya, sudah ya. Pertemuan kelima, jadi kurang 2 pertemuan lagi, kemudian kalian UTS ya. Sebenarnya untuk materi ini seharusnya saya sampaikan sebelum materi fertilisasi kemarin ya, karena Pak Darmawan kan yang mengkoordinasi untuk mata kuliah repro ini kan Pak Darmawan. Saya juga kurang tahu kalau ternyata materi ini belum disampaikan. Saya kemarin sama Pak Darmawan cuma disuruh ngajar materi fertilisasi. Makanya ketika kalian saya ajak membahas tentang sperma, kok Yorodo bingung. Ternyata memang untuk yang gametogenesis belum disampaikan. Jadi ini agak terbalik. Seharusnya ini dulu baru fertilisasi. Tapi tidak apa-apa, semoga kalian masih ingat untuk yang fertilisasi kemarin. Jadi di sini kita akan membahas tentang perkembangan gamet jantan dan gamet betina. Nah, yang pertama adalah gamet jantan. Ya. Seperti yang kita ketahui ya, untuk produksi seks gamet jantan itu adalah sperma. Ya. Jadi jantan melalui proses spermatogenesis ya di dalam testis. Nah, di mana untuk proses spermatogenesis ini di dalam testis itu lebih tepatnya pada bagian tubulus seminiferus untuk produksi spermanya. Untuk proses spermatogenesis itu sendiri dimulai dari spermatogonia, kemudian ada spermatosit primer, kemudian spermatosit sekunder, spermatid hingga akhirnya menjadi sperma. Nah, ini adalah tahapan dari proses spermatogenesis ya, dari sel kecambah primordial, kemudian dia membentuk spermatogonium ya. Pada saat spermatogonium dia sifatnya masih diploid ya, sehingga kromosomnya itu masih berpasangan. Kemudian terjadi pembelahan mitosis ya, spermatosit primer sifatnya masih diploid ya. Kemudian dalam profase meiosis 1, kemudian pada saat pembelahan meiosis 1 terjadi proses spermatosit sekunder, sifatnya sudah mulai haploid ya. Kemudian ada pembelahan meiosis 2 menjadi spermatid ya, sifatnya haploid dan berdiferensiasi menjadi sel sperma dengan membawa sudah tidak sepasang kromosom lagi, tetapi hanya satu set kromosom saja ya. Sehingga dia sifatnya haploid. Nah, ketika berdiferensiasi ini dia sudah mulai ada ekornya. Seperti itu. Kalau pada spermatid ini dia masih pada kepalanya saja. Nah, ketika sudah menjadi sel sperma itu dia sudah muncul ada ekornya. Spermatogonia ya, ada proses spermiosis, kemudian spermatogenesis, spermiogenesis dan hingga menjadi spermiasi. Nah, jadi di sini pada fase-fase ini ya, pada fase-fase ini adalah fase tahapan pada saat proses pembentukan spermatozoa. Nah, ini adalah bagian-bagian testis ya, terdiri dari yang pertama ada tubula longitudinalis ya, cistus seminiferus yang mengandung sel-sel spermatogenik yang berdiferensiasi sinkroni, dikelilingi oleh sel Sertoli atau sel nutrien, kemudian ada sel Leydig dan ada sel interstitial. Sel Sertoli ya, ciri-cirinya bentuk piramidal panjang bertautan melekat pada lamina basalis, ujung sel menjorok ke dalam lumen tubulus. Fungsinya itu untuk menyokong, melindungi dan mengatur nutrisi sel-sel spermatogenik. Kemudian dia akan memfagositosis ya, memakan produk berlebih yang akan diresorpsi lisosom sel Sertoli dan kemudian dia juga berfungsi mensekresi cairan. Jadi di fungsi dari sel Sertoli ini disebut juga sebagai sel nutrien
Karena ini yang mengatur nutrisi yang dibutuhkan oleh sel sperma. Kemudian ada sel Leydig. Nah, ini berfungsi, sel Leydig ini akan muncul setelah dewasa. Kemudian bentuk bulat atau poligonal, mempunyai inti di tengah. Kemudian sitoplasma eosinofil. Fungsinya mensekresi hormon testosteron. Ya, meiosis dan maturasi, mengatur perkembangan kelamin sekunder, dimorfisme dan dikromatisme. Jadi inilah yang baru muncul ketika dia sudah dewasa. Mungkin kalau pada ikan, perkembangan kelamin sekundernya dia akan kelihatan kalau sudah matang gonad itu dari bentuk tubuhnya, kemudian dari warnanya biasanya lebih menarik. Kalau pada manusia itu biasanya sel Leydig ini yang akan memunculkan pada anak laki-laki yang sudah balik, ya biasanya sudah mulai muncul kumis, kemudian muncul benjolan yang ada di tenggorokannya, seperti itu sudah mulai terlihat. Nah, jadi perkembangan kelamin sekundernya sudah mulai terlihat, ini diatur oleh sel Leydig. Nah, ini kalau di histopat seperti ini ya, tubulus seminiferus. Kemudian ini ada jaringan penghubung interstitial tisu. Nah, ini untuk proses spermatogenesis pada sibas ya. Ada diferensiasi spermatogonia, kemudian ada spermatosit, ya, spermatid hingga menjadi spermatozoa. Nah, jadi pada saat sudah menjadi spermatozoa, dia baru muncul ekornya. Pada saat masih spermatid, dia masih kepalanya saja. Spermatogenesis, nah ada proses yang pertama ya, ketika dia berproliferase, dia melakukan pembelahan-pembelahan, kemudian dia berdiferensiasi hingga dia menjadi matang, itu adalah spermatogenesis. Kemudian dia mulai bertransformasi, ya, dia sudah mulai muncul ekornya, itu adalah proses spermiogenesis. Jadi dari spermatid menjadi sperma itu adalah proses spermiogenesis. Spermatogonium menjadi spermatid, spermatogenesis, kemudian spermatid menjadi spermatozoa, itu adalah spermiogenesis. Nah, gimana untuk susunannya ya? Ada akrosum, di dalam akrosum itu di kepalanya ya, itu ada aparatus Golgi. Kemudian di kepala spermatozoa itu ada intinya, ada inti, kemudian ada inti sel. Di ekor spermatozoa ada sentriol. Pada selubung tubuh itu plasma membran, dan di ekor itu ada mitokondria. Oleh karena itu kekuatan dari sperma, ya, dia bisa berenang cepat, jauh dan sebagainya, itu berada pada ekornya. Karena di dalam ekornya itu ada mitokondria yang merupakan sebagai sumber energi bagi sperma. Itu. Kemudian spermatogonium, ya, ini bisa dibaca sendiri ya. Saya juga agak terganggu, ini ada orang motong-motong tekel, boleh tak konsen. Kemudian ada spermatosit primer, kemudian ada spermatosit sekunder, saya baca sendiri. Ada spermatid, kemudian spermatozoa. Nah, ketika dia sudah menjadi spermatozoa inilah ya, tubulus seminiferus berkala hingga dia dewasa kelamin, sudah muncul kepala, leher, dan ekor. Ekor pun dibagi ada pangkal, tengah, dan ujung. Tapi yang membawa sifat gen ya itu berada di kepalanya. Kalau ekor ini berfungsi sebagai sumber energi sperma ketika untuk berenang hingga dia mencapai telur sehingga bisa terjadi fertilisasi. Nah, ini kalau dilakukan histologi seperti ini ya. Nah, ini bisa dibedakan ya antara masih spermatogonia primer A, kemudian ada transisi, kemudian ada late B spermatogonia, primary spermatosit, secondary spermatosit, dan ada, nah ini ada spermatid, kemudian ada yang sudah spermatozoa. Ini untuk cytological differentiation of spermatogenesis.
Nah, pada spermatogonia ya, pada saat masih spermatosit primer dia sifatnya masih 4N. Kemudian spermatosit sekunder dia masih 2N ya, masih berpasangan. Nah, mulai spermatid dia sudah menjadi haploid. Kemudian hingga dia menjadi spermatozoa, kemudian dia ditampung pada vas different hingga akhirnya dia keluar ketemu air ya, ketemu air hingga akhirnya dia bisa berenang ke mencapai telur yang dituju. Nah, sperma bergerak pada air laut ya, air laut itu kan sifatnya hipertonik, sedangkan air tawar sifatnya hipotonik. Sperma aktif bergerak dalam air itu 30 sampai 60 detik saja, hilang setelah 5 menit ya. Sperma ikan teleostei dia tidak mempunyai akrosom karena pada telur ikan itu kan sudah mempunyai lubang mikrofil dengan proses fertilisasi 45 sampai 60 detik. Nah, ini adalah bentuk sperma pada ikan ya. Jadi ini kepalanya itu tumpul karena tidak mempunyai akrosom ya. Jadi dia lebih tumpul. Nah, ini bedanya dengan sperma manusia dengan sperma bulu babi, si ursin. Akrosom ini kan ini ya. Nah, ini adalah akrosom yang berfungsi untuk mengebor telur. Nah, kalau pada telur ikan itu kan dia sudah ada lubang mikrofil sehingga tidak dibutuhkan akrosom. Kemudian ini adalah nukleusnya, mitokondria, dan ini adalah ekornya. Tipe testis ikan. Ya, yang pertama ada lobular teleostei. Biasanya tipe ini dimiliki oleh ikan teleostei. Gabungan lobul-lobul yang terpisah, kulit luar berupa jaringan vibrious, lobul proses meiosis spermatogonia primer hingga menjadi spermatozoa. Sedangkan pada ikan gupi itu testisnya ada yang testisnya bersifat tubular. Biasanya tipe ini dimiliki oleh ikan gupi merupakan bagian yang berdiri sendiri. Nah, seperti ini. Ini kalau yang dimiliki oleh ikan teleostei pada umumnya lobular. Sedangkan yang berdiri sendiri ini yang dimiliki oleh ikan gupi, tubular. Ini. Kemudian yang kedua ada gamet betina. Ya. Untuk prosesnya disebut oogenesis, ya, adalah perkembangan oogonium menjadi sel telur dengan inti sel haploid. Ya. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Faktor internal hormon reproduksi, sedangkan faktor eksternalnya yaitu lingkungan dan pakan. Tahap pertama, sel telur masih primitif, ya, bentuknya pun masih sangat kecil, kemudian terjadi mitosis berkali-kali hingga masuk tahap oosit primer. Kemudian mulai dikelilingi sel-sel folikel, melindungi atau yang berfungsi untuk melindungi dan memelihara, ukurannya sudah mulai membesar. Oosit sudah dikelilingi sel-sel folikel, kemudian awal penimbunan globul-globul yolk. Nah, untuk tahap 4 sudah mulai ada proses vitelogenesis, proses pembentukan kuning telur, ya, dengan bentuk yang semakin besar. Dan tahap kelima, fase kedua vitelogenesis, sitoplasma dipenuhi globul lemak. Kemudian tahap keenam, yolk mendesak lemak ke tepi, sintesis protein dalam nukleoli. Tahap 7, akhir vitelogenesis, pembentukan yolk terhenti, mulai terbentuk mikrofil, kemudian fase dorman sampai terjadi ovulasi. Jadi dia akan menunggu sampai dia benar-benar dikeluarkan. Meiosis 1 itu di dalam ovarium hingga dia terjadi proses ovulasi ya. Meiosis kedua itu setelah pemijahan, yang artinya telur sudah keluar dari tubuh induk. Ya, ovulasi keluarnya sel telur masak setelah meiosis 1 dari folikel ke dalam rongga ovarium. Nah, prosesnya seperti ini ya. Jadi pada saat meiosis 1 dia masih berpasangan ya untuk kromosomnya. Ketika dia sudah meiosis 2 sudah keluar, itu terjadi peloncatan polar body. Nah, peloncatan polar body inilah yang mengakibatkan telur itu sifatnya menjadi haploid. Hingga akhirnya dia terjadi proses fertilisasi bertemu dengan sperma, maka dia kembali menjadi bersifat diploid, ya, yang mana
satu set kromosom ini itu adalah gabungan dari gen jantan dan gen betina. Oleh karena itu biasanya kan pada teknik reproduksi ya, misalnya untuk manipulasi, manipulasi reproduksi pada ploidisasi ya, yang untuk membentuk ikan-ikan yang steril itu biasanya menggunakan air yang bersuhu tinggi dan yang bersuhu rendah. Seperti itu. Jadi dicegah ketika hendak terjadi peloncatan polar body ini yang seharusnya dia bersifat haploid itu tidak jadi meloncat ya, hingga dia tetap diploid tapi ditambahi dengan kromosom dari sperma hingga dia menjadi triploid. Seperti itu. Nah, triploid ini fungsinya itu biasanya hanya untuk produksi saja, tidak untuk perkembangan. Biasanya memang efeknya itu ikan akan tumbuh menjadi lebih besar, tumbuhnya menjadi lebih cepat, tetapi dia akan steril, dia akan mandul. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak akan memiliki keturunan. Nah, itu kalau reaksi dari manipulasi repro yang disebabkan oleh proses triploid tadi, itu ya. Nah, ini kalau dilakukan histopat akan terlihat seperti ini ya. Nah, yang pertama dia masih mengecil, ada early stage kelima oosit. Nah, ini untuk oosit ketiga sudah mulai semakin membesar ya, untuk nukleus, kemudian sitoplasma, kemudian ada profitelin nukleoli. Nah, ini kemudian untuk tahapan kelima, phytologenic oosit, mulai terlihat untuk globul-globul yolknya. Kemudian ini untuk proses fertilisasi ya, terjadinya fertilisasi pada ikan itu yang pertama itu kan diinisiasi oleh feromon ya, lingkungan sekitar itu apakah sudah mendukung ya, sudah ada indukan jantan dan betina, kemudian lingkungannya bagaimana itu akan ditangkap oleh feromon dan akan dilaporkan ke sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat tadi yang akan memerintahkan hipotalamus ya untuk menggerakkan GnRH, gonadotropin hormon ya, untuk merilis hormon-hormon yang dibutuhkan. Nah, GnRH kemudian ke gonadotropin untuk merilis hormon-hormon yang dibutuhkan hingga bisa menggerakkan organ-organ reproduksi hingga bisa terjadi proses fertilisasi tersebut. Nah, gonadotropin itu terbagi menjadi dua, ada GTH1 dan ada GTH2 ya. Terdapat kesamaan pada fungsi GTH1 dan GTH2 dalam gametogenesis ya. GTH1 berperan proses awal gametogenesis ya, oogenesis dan spermatogenesis, sedangkan untuk GTH2 berperan dalam pemasakan gamet tahap akhir hingga pemijahan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya agak kurang konsen ini. Ono wong motong tekel-tekel ini. Bagaimana? Bisa diterima? Halo, halo? Ya, bisa, Bu. Bisa ya, paling tidak kalian bisa membaca lagi ya, nanti PPT ini menurut saya sudah cukup jelas ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ini untuk praktikumnya hari ini absen lagi ya. Jadi absennya satu persatu walaupun kemarin sudah saya upload tiga video
Kalau tidak ada yang ditanyakan, seperti biasa nanti untuk kuliah rancap saya langsungkan jam 10 ya. Halo? Ya, Oke. Baik, Bu. ya Bu. Ini sudah saya share di aula ya. Kita ketemu lagi jam 10 untuk mata kuliah rancangan percobaan. Ini tidak perlu dimatikan ya untuk apa iki? Zoom-nya ya. Iya, Bu. Oke, sampai kita kuliah repro saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi jam 10 ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, oke.